Pernah nggak lu ngedit foto sampai malam cuman untuk satu story yang dilihat 5 detik? Atau ngetik caption panjang, pakai kutipan sastra, seolah bikin novel mini. Tapi yang baca paling cuma mantan yang kepo atau teman yang menunggu kesalahan lu untuk bahan gibah. Lucunya, kita sadar kalau semua itu melelahkan, tapi tetap dilakukan. Ada kebutuhan untuk tampil sempurna di mata orang lain, bahkan jika harus pura-pura bahagia. Remaja sekarang sibuk bukan mengejar mimpi, tapi memilih filter yang bikin kulit glowing atau caption deep agar terlihat relatable. Kita lupa bahwa tidak semua hal harus dipamerkan ke publik. Lebih parahnya, kita menilai diri dari jumlah like, seberapa cepat story dilihat, atau siapa yang komen. Padahal pentingkah semua itu? Ini bukan soal anti-media sosial, tapi kenapa kita haus mencari validasi dari luar? Kita hidup di zaman serba digital, yang dimana hampir semua hal bisa dilakukan dengan mudah, tapi banyak terjebak di penjara ekspektasi. Berlomba tampil keren, takut ketinggalan tren, lupa jadi diri sendiri. Yang paling keren adalah mereka yang nyaman dengan diri sendiri tanpa cari pengakuan. Sebelum posting, lebih baik tanya dulu ke diri sendiri. Gue ngelakuin ini buat apa sih? Pentingkah ini buat hidup gue? Kita hidup di era yang serba cepat, serba pamer, dan serba kelihatan. Eksistensi kita sering diukur dari seberapa sering kita muncul di story atau seberapa ramai notifikasi di feed. Dulu, kita melakukan sesuatu cukup untuk diri sendiri. Sekarang rasanya semua harus ada penontonnya. Bagi kita anak muda yang sedang mencari jati diri, situasi ini menjadi jebakan halus. Alih-alih fokus mengenal diri sendiri, kita sibuk mengatur pencitraan. Kita lebih memikirkan bagaimana terlihat keren, produktif, dan bahagia daripada benar-benar merasakannya. Pernah merasa lelah bukan karena pekerjaan, tapi karena harus menjadi versi terbaik yang diterima semua orang? Hasilnya? Banyak waktu dan energi terbuang hanya untuk menjaga citra, bukan mengejar cita-cita. Hidup bukan soal tampil sempurna di mata orang lain, tapi soal menyatukan langkah kecil menuju versi diri yang bisa kita banggakan. Bayangkan jika semua usaha untuk tampil oke dialihkan ke membangun skill atau karakter. Mungkin kita tidak akan cepat viral, tapi kita bisa menjadi versi yang lebih utuh. Dan itu jauh lebih penting. Fokuslah pada pengembangan diri yang sebenarnya, bukan hanya pada pencitraan. Kenali diri sendiri dengan jujur, dan bangunlah karakter yang kuat. Lu pasti pernah kan? Lu lagi enak-enak santai, terus kepikiran tugas yang belum kelar, terus karena lagi nggak mood malah iseng buka Instagram atau malah lebih pilih main game? Sama, gue juga pernah. Tiba-tiba, lu lihat story teman lagi healing di Bali. Sunset, pantai, kopi di tangan, dan caption, self-love dulu ya. Seketika hati langsung nyesek. Terus kepikiran gue pengen kayak gitu juga sambil berharap dalam hati. Media sosial itu kayak highlight reel. Yang ditampilin cuma bagian-bagian paling keren, paling bahagia, paling Instagramable. Jarang banget orang update story pas lagi nangis sambil ngerjain deadline. Atau bingung mau makan apa karena isi dompet tinggal receh. Kita semua pengen dilihat baik, dikagumi, dan dianggap sukses. Tapi realitanya, nggak semua seperti yang terlihat. Bisa aja orang yang kita iriin itu juga lagi berjuang mati-matian di balik layar. Cuman dia lebih jago nyembunyiin capeknya. Yang kita lihat itu bukan realita utuh, cuma sepotong dari apa yang dia pilih buat ditunjukin. Kita malah terpancing buat ikut-ikutan. Takut dibilang nggak gaul atau nggak sukses. Akhirnya, kita juga jadi sibuk tampil sempurna. Padahal hati remuk redam. Teman diskusi, kadang yang kita butuhin bukan tampil wow, tapi berani bilang, gue capek, dan itu nggak apa-apa. Lama-lama hidup di tengah tekanan buat selalu tampil keren itu capek banget bro. Bukan cuma capek fisik, tapi mental juga ikut kena. Bayangin aja, setiap hari elu bangun dengan pikiran, hari ini gue harus jadi versi terbaik dari diri gue, yang bisa dilihat orang. Dan bukan karena pengen berkembang, tapi karena takut dikatain gagal. Ketakutan akan penilaian orang lain membuat kita tidak jujur pada diri sendiri. Kita menyembunyikan perasaan dan kesulitan karena takut terlihat lemah. Padahal semua orang pernah mengalami masa sulit. Namun karena terlalu memikirkan omongan orang, kita memilih bungkam. Gue ngerti sih, kadang kita cuma pengen diterima. Kita pengen diakui. Tapi sayangnya, di era media sosial ini, validasi itu datangnya dari angka. Like, views, follower. Semakin tinggi angka itu, semakin tinggi pula ekspektasi. Kita merasa harus terus produktif dan sibuk, dengan pencapaian baru setiap minggu. Akhirnya,
Tanpa sadar, lu bukan lagi hidup buat diri sendiri. Tapi lu hidup buat algoritma, buat komentar orang, buat citra yang lu bangun sendiri, tapi sekarang malah jadi beban. Lu jadi budak ekspektasi. Dan itu nyiksa, men. Karena di balik semua pencitraan dan pencapaian, ada diri elu yang lagi berteriak pengen istirahat, pengen jujur, pengen jadi diri sendiri. Tapi sayangnya, suara itu sering kita abaikan, karena kita lebih dengerin notifikasi. Solusi pertama untuk kebahagiaan sejati adalah sadar dan kenal diri sendiri. Kedengarannya klise ya? Tapi ini fondasi paling penting kalau elu beneran mau keluar dari lingkaran setan yang ngebikin elu ngerasa capek tapi nggak tahu kenapa. Coba deh, tarik napas sebentar, duduk santai, dan mulai ajak ngobrol diri sendiri. Gue tahu kedengarannya aneh, tapi ini penting. Tanyain, sebenarnya gue bikin konten ini buat siapa sih? Kalau jawabannya cuma, ya pengen seneng-seneng aja, ya itu sah-sah aja. Tapi kalau diam-diam tujuan utamanya adalah biar bisa diterima sama orang lain, biar dianggap keren, biar nggak ketinggalan, ya lu harus mulai waspada. Seringkali kita terlalu sibuk mengejar validasi dari luar hingga lupa bertanya, apakah ini benar-benar membuat gue bahagia? Banyak orang melakukan sesuatu demi pujian, likes, atau agar tidak merasa tertinggal. Namun, di balik semua itu, kebahagiaan sejati bisa terabaikan. Validasi tidak salah, tapi jangan sampai kehilangan arah karenanya. Kenali siapa diri kita sebenarnya. Apa yang kita suka, apa yang membuat semangat bangun pagi, dan apa yang bisa membuat kita tersenyum meski tanpa penonton. Jangan terus-menerus mengedit diri demi ekspektasi orang lain. Kebahagiaan asli adalah yang tenang dan sederhana, tanpa perlu tepuk tangan dari siapapun. Jadikan diri sendiri sebagai penonton pertama dan utama dalam hidup kita. Dengan begitu, keputusan yang diambil akan lebih jujur dan ringan. Dunia ini sudah cukup bising. Jangan tambah ribet dengan menjadikan hidup panggung untuk menyenangkan penonton yang bahkan tidak kita kenal. Bayangin gini deh, gimana kalau elu tantang diri sendiri buat libur sehari aja dari media sosial? Iya, seriusan. Seharian full nggak buka Instagram, nggak scroll TikTok, nggak stalking mantan, bahkan nggak mikirin likes sama views. Kedengerannya sepele, tapi buat sebagian dari kita, itu udah kayak misi impossible. Namun, coba aja dulu. Saat lu mulai puasa medsos, kamu akan menyadari ada waktu luang yang biasanya terbuang untuk scroll hal random. Waktu ini bisa digunakan untuk hal-hal lebih bermakna. Misalnya, belajar skill baru yang selama ini hanya ada di wishlist, seperti main gitar atau belajar masak. Atau, lu bisa ngobrol dengan keluarga yang selama ini hanya ditemui saat makan, itu pun sambil main HP. Percayalah, obrolan tatap muka memiliki rasa yang berbeda. Kadang kita baru sadar betapa hangatnya rumah setelah lepas sebentar dari layar. Dan jika lu lelah, tidur siang saja. Selama ini mungkin ditunda karena takut ketinggalan update atau dianggap tidak produktif. Padahal tidur siang adalah bentuk self-care paling sederhana. Siapa tahu, setelah bangun kamu mendapatkan inspirasi baru atau setidaknya tubuh terasa lebih segar. Bayangkan kita sedang duduk santai ngobrol soal apakah berkarya harus viral atau tidak. Banyak dari kita ingin mulai berkarya, entah menggambar desain, menulis naskah, atau membuat musik dengan AI. Tapi sering terhenti karena takut hasil tidak sesuai keinginan. Padahal yang terpenting bukanlah seberapa viral karya kita. Jika kamu suka menggambar, nikmati prosesnya. Biarkan ide-ide di kepalamu mengalir dan tanganmu menari di atas kertas. Rayakan proses kreatif ini, bukan jumlah likes atau views yang kamu dapatkan. Tentu saja, kamu boleh memamerkan karyamu di media sosial. Namun jangan berharap langsung viral atau mendapatkan validasi dari banyak orang. Mengukur kualitas diri dari respons orang lain bisa membuatmu mudah patah hati. Yang paling penting adalah konsistensi. Jalani prosesnya dengan serius, meski tidak ada yang menonton. Banyak karya besar baru diakui setelah bertahun-tahun. Orang-orang yang bertahan dan terus belajar akan mencapai tujuan mereka. Bukan karena keberuntungan, tapi karena ketekunan. Mulailah berkarya, nikmati prosesnya, dan temukan dirimu sendiri dalam perjalanan itu. Pernah nggak sih kamu lihat teman yang selalu update story dengan quote motivasi dan self-love? Padahal kamu tahu dia lagi stres, belum mandi, dan masih pakai baju tidur dari kemarin. Ini bukan nyinyir, tapi mari kita bahas realitanya. Kadang kita lupa, membagikan semangat bukan berarti harus pura-pura selalu semangat.
Justru lebih keren kalau jujur. Kalau capek, bilang aja capek. Kalau malas mandi, ya udah. Nggak semua hari harus cerah. Jujur pada diri sendiri itu lebih penting. Media sosial sering memaksa kita untuk hidup dalam standar estetik. Seolah-olah hidup harus selalu rapi dan Instagramable. Padahal kenyataannya kadang kita hidup seperti kamar kos waktu tanggal tua. Berantakan dan penuh sisa mie instan. Estetik itu pilihan, bukan kewajiban. Kamu nggak harus sempurna untuk jadi versi terbaik dirimu. Kadang, yang paling manusiawi adalah saat kita berantakan tapi tetap belajar dan berjalan. Hidup bukan hewan galeri seni yang harus dikurasi. Hidup adalah perjalanan, dan setiap lecet adalah bagian dari proses tumbuh. Kadang kita terlalu sibuk mengejar validasi dari orang lain. Kita lupa bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar keinginan kita? Atau hanya demi terlihat keren di mata orang lain? Siapa sih yang nggak ingin diakui? Namun, seringkali kita mengorbankan waktu, tenaga, bahkan jati diri demi pujian dari orang yang bahkan tidak benar-benar mengenal kita. Waktu yang terbuang tidak bisa diulang kembali. Hidup bukanlah ajang lomba siapa yang paling banyak dipuji atau terlihat sempurna di depan kamera. Hidup lebih tentang keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Menjadi diri sendiri di era media sosial ini memang tidak mudah. Di zaman ketika semua orang sibuk tampil sempurna, menjadi asli justru dianggap aneh. Namun disitulah letak keberaniannya. Mengetahui siapa diri kita, apa yang kita suka, dan berani menunjukkannya ke dunia adalah hal yang keren. Daripada menjadi salinan ekspektasi orang lain, lebih baik menjadi versi paling jujur dari diri sendiri. Hidup sesuai kata hati membuat kita merasa lebih ringan dan tenang. Yang peduli pada kita akan tetap ada. Bukan karena kita keren, tapi karena kita asli. Kalau kamu merasa video ini relate dan bikin kamu berpikir ulang soal cara menghabiskan waktu, yuk dukung channel Teman Diskusi. Hidup terlalu singkat untuk dijalani sendirian. Teman Diskusi siap menemani kamu di setiap prosesnya. Jadi jangan lupa subscribe. Klik like, bagikan ke teman yang mungkin juga lelah menjadi orang lain, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.